Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasol suwiji. Fi furudil wudu'i ing dalam nerangake pira-pira fardune wudu. Kita masuk pada fasal tentang fardunya wudu ini. Fi furudil wudu'i dalam nerangake pira-pira fardune wudu wa huwa utawi wudu bidomil wawi dengan domahnya wawu fil asyhari dalam kaul kang masyhur. Iku ismun jeneng lil fi'li kadhe penggawean. Wudu itu nama untuk sebuah pekerjaan. Wa huwa hale utawi wudu kal muradu kang den karepake hunan dalam kene dan itu yang dikehendaki di bab ini ya wudu. Wa bi fathil wawi utawi wudu kalan fathah wawu yaitu wadu berarti. Iku ismun jeneng itu nama, wadu itu adalah nama lima kadue barang untuk barang ya tawaddo kang den gawe wudu apa bihima. Wadu itu adalah nama untuk sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Berarti nama air itu wadu. Kalau wudu itu adalah pekerjaannya. Wa yastamilu lan mengkuh opal awal kang awal ala furudin yang sepeda-peda fardu wa sunanin dan peda-peda sunnah. Dan yang pertama yaitu wudu itu akan mencakup beberapa fardu dan sunnah. Wa dzakara lan nutur sapal musannif ki musannif al furudhu ing peda-peda fardu fi qalihi dalam ngendikane musannif nyatane dawuh wa furudul wudu'i. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu, adapun fardunya wudu iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira suwi-suwi ada 6. Fardunya wudu itu ada 6. Ahaduha utawi salah sijine sita yang nomor 1 iku an-niyatu niat. Yang pertama yaitu niat. Wa haqiqatuha utawi haqiqate niat. Syar'an ing dalam syariat iku qasdus syai'i nejo suwi-suwi. Yang dimaksud niat itu adalah menyengaja sesuatu. Muqtaronan hale den barengake dengan dibarengkan bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Jadi hakikatnya niat itu adalah menyengaja untuk menyengaja sesuatu dibarengi dengan pelaksanaannya, itulah niat. Fa in tarakha maka lamun to keri-keri apa fi'li berarti ketika pekerjaannya itu nanti anhu saking kostu, jadi begitu punya kehendak tapi tidak langsung dilaksanakan, tidak berbarengan dengan pelaksanaan, sumia mongko den arane apa kostu azman ing aran azam, maka itu disebut azam, bukan niat tapi adalah azam, rencana lah bahasanya. Kalau niat itu sudah masuk pada pelaksanaan. Watakunulan ono paniatu niat iku inda ghusli awali juz'in dalam nalikane masuki kawitane juz. Sedangkan niat itu dilaksanakan pada saat mulai membasuh bagian minal wajhi saking wajah, dari wajah. Jadi mulai niat itu ya pada saat pertama kali membasuh bagian daripada wajah. Ay muqtaronatan tegese den barengake bidzalikal juz'i. Ayat muqtaron atas kita barang yang keponiat bidalikal juz iklan mengkono juz dengan bagian yang tersebut la bijamihi orang kelawan sekabiane juz, tidak untuk semua juz itu tidak, tapi bagian itu sudah cukup. Wala bimalan orang kelawan barang qablahu kang dalam sadurunge juz, bukan yang sebelum membasuh juz wala lan ora barang wala bimalan orang kelawan barang ba'dahu ing dalam sawise juz. Jadi memang benar-benar berbareng dengan permulaan membasuh bagian dari wajah, bukan yang sebelumnya ataupun yang setelahnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ketika niat itu ya, nah itu wudu, saya niat wudu ya
saat membasuh bagian daripada wajah. Inilah yang niat. Hakikatnya seperti itu. Terus fayanwi mongko niat sepul mutawaddi wong kang wudu. Orang yang wudu niat inda ghusli aima ing dalam nalikane masuhi barang ketika dia membasuh sesuatu itu kira kang wis den tutur apa mah yang sudah disebutkan di atas. Niat raf'ah hadatsin ing ngilangi hadas. Jadi niat untuk menghilangkan hadas min ahdatsihi saking biro-biro hadase mutawaddi. Dia menghilangkan hadas dari beberapa hadasnya, baik hadasnya kentut, hadasnya buang air kecil, air besar, pokoknya intinya semua hadas dihilangkan. Auyanwi atau niat sapa mutawaddi istibahata muftaqirin. Auyanwi atau niat sapa mutawaddi istibahata muftaqirin ing amrih dan menangakene barang kang butuhake. Niat supaya diperbolehkan melakukan sesuatu yang butuh ila wuduin kepada wudu. Jadi niatnya itu boleh niat dengan supaya diperbolehkan melakukan kegiatan yang membutuhkan wudhu. Di antaranya ya sholat. Auyanwi atau niat sapa mutawaddi fardhul wudhu ing fardhune wudhu atau niat fardhu wudhu. Nawatul wudhu. Nawatul fardhul wudhu. Fakat halal belakone awil wudhu atau wudhu fakat halal belakone wudhu atau niat wudhu. Nawatul wudhu selesai. Awit toharota atau niat ing sesuci anil hadasi saking hadas atau niat memang akan bersuci dari hadas. Fa ilam yakul mongko lamun ora ngucap sapa mutawaddi ngucap anil hadasi saking hadas ketika tidak mengucapkan ketika bersuci itu tidak menyebutkan dari hadas ketika tidak disampaikan tidak diucapkan bentuk anil hadasnya lam yasihha mongko rasa apa wudu maka harus memang benar-benar dikerentekan bersuci dari hadas. Wa idza nawala nalikane niat sapa mutawaddi maing barang yuk tabaru kang den wilang apa mah min hadhihi niyati sing ila niat. Ketika masih mutawaddi itu niat dengan sesuatu yang sudah tadi disampaikan dianggap menjadi sesuatu yang sah yaitu niat istibahatul mutaqirin ilal wudu, niat apa? Menghilangkan hadas, niat fardunya wudhu atau niat wudhu saja. Terus wasyara kalan barengake mutawaddi mahu sertane wudhu niat tanadzufin ing niat bersih atau tabarrudin atau amri adem saham wasapa wudhune mutawaddi. Setelah dia itu niat dengan niat yang dianggap sah seperti niatnya di atas, kemudian dibarengkan juga pada saat niat itu niat untuk supaya cuci muka biar bersih atau niat juga supaya biar adem itu sah. Intinya ketika ditasyrik, ketika dibarengkan niat wudhunya menghilangkan hadas itu diniati untuk membersihkan muka juga, cuci muka atau diniatkan juga untuk supaya adem itu boleh sah. Wathani utai kang kaping pindho iku ghuslu jami'il wajhi masuwis kabehane wajah. Yang kedua dari fardunya wudu itu membasuh seluruh wajah. Wahaduhu tawi pelanggerane batasannya wajah, wahaduhu tawi batasannya wajah tulan dalam arah dawane dari sisi panjangnya wajah. Iku ma barang baina manabiti sya'ri ra'si dalam antarane nggon tukule rambut sirah, kodiban dalam kaprae. Jadi batasan wajah secara dari sisi panjangnya itu adalah antara tempat di mana tempat tumbuhnya rambut kepala yang umum yang di sini nih umum namanya. Kalau yang tumbuhnya mulai dari belakang sini di ini kosong itu namanya nggak umum. Wa bayna mana bi sya'ri ra'si wa akhiril lahyaini. Wa akhiril lahyaini lan akhire uang loro, uang ini uangnya. Yang tempat tumbuhnya gigi bawah sampai bawah sampai akhirnya ini uang rahang wahuma utawi karone lahyain iku wahuma utawi lahyain iku al-admani balung karone alladzani yang butuh kang alladzini yo karo-karone yang butuh kang tumbuh alaihi ing atase admani apa lasnanu pira-pira untu asufla kang isor di mana di dua tulang inilah tumbuh gigi bawah. Ya jtami'u dadi kumpul apa muqaddamuhuma ngarepe admani fi taqoni dalam janggut ini
Ini tempat kumpulnya rahang. Kamu akhiruh matai akhire atmani kufil uduni dalam kuping. Ini. Wahatu dari pelanggaran wajah rodoan ing dalam ambane pasar dari sisi lebarnya. Iku barang bainal udune ini kan dalam kuping antara dua telinga. Karena ono iku alal wajhi ngatasé wajah apa syakrun rambut ketika di wajah itu ternyata ada rambut khafifun kang arang yang memang rambut yang tipis au katibun atau yang ketel atau memang tebal wajib mongko wajib pokok isul mai nekake banyu ilahi maring syar mahal basal serta kulit alat kita tahu kang sore saat ketika orang tersebut di wajahnya itu ada rambut, di wajahnya sini ada tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal, maka wajib untuk membasuhkan air itu ke rambut itu beserta dengan kulit yang ada di bawahnya. Wa amma lihyatur rajuli, anapun utawi jenggotnya wong orang-orang laki-laki, al-katsifati kang ketel yang memang al-kathifatu kang ketel yang tebal. Gambarannya tebal itu seperti apa? Bi alam yara gambare kalane atau orang ningali sapa mukhatabu wong kang dicek ngomong basyarataha ing kulite lihyah. Standar tebal itu seperti apa? Di sini standarnya adalah gambarannya orang yang diajak bicara itu tidak melihat kulitnya orang yang ngomong itu, yang berjenggot itu. Min khilaliha saking sela-selane lihyah, tidak bisa kelihatan dari sela-selanya. Berarti memang benar-benar tebal. Yang kelihatan adalah rumput hitam itu, kulitnya sama sekali tidak kelihatan. Itu kategori tebal. Terus seperti apa? Kalau seperti itu, min khilal. Fayakfi mongko nyukupi apa ghuslu dhahiriha, maswi dhahire lihyah. Maka kalau tebal seperti itu cukup membasuh bagian luarnya jenggot. Bikhilafil khafifati berbeda kelawan jenggot kang tipis. Berbeda dengan permasalahan ketika jenggotnya tipis. Wahyuti khafifah yang dimaksud jenggot tipis seperti apa? Iku ma barang yaro kang ningali sapa mukhatabu wong kang dijak ngomong pasyarataha ing kulite khafifah. Oke, khafifah. Berbeda dari permasalahan ketika jenggotnya itu adalah jenggot tipis. Rasanya tipis itu apa? Yaitu sekira mukhatab orang yang diajak bicara itu bisa melihat kulit yang ada di bawah jenggot itu tadi. Maka kalau seperti itu kemana wajib wajib apa isolul ma'in kaki banyu wajib untuk mendatangkan air li basyaratiha maring kulite lihyah khafifah. Maka wajib untuk menyampaikan air sampai ke kulit daripada jenggot yang tipis. Abi khilafi lihyatim ra'atin lan kelawan bedani jenggot wong wadon wa khunsalan bogo purus orang perempuan ataupun orang yang banci. Wajib mengwajib wa isyalul ma'in kakek banyu wajib untuk mendatangkan air di basyarati maring kulite karone imro'ah lan khunsa. Maka kalau perempuan walaupun itu jenggot yang tebal semua harus masuk sampai ke kulitnya karena memang tidak lazim perempuan itu berjenggot tebal walau kasufa sanajan to kandel apa karone lihyatum ratin wa khunsa wala butal ora kana ora ma'a husnul wajhi sertane maswi rai min ghusli juz'in saking maswi juz min ra'si saking sirah wa raqabatilan gulu pamalan barang tahta takoni kang dalem ngisore sore janggut dagu. Jadi wajib hukumnya ya, wala buta itu harus orang kena orang-orangnya harus ketika membasuh wajah itu harus pula untuk membasuh bagian dari kepala. Jadi dari sini ini harus dibasuh juga. Warokobah dan sampai ke leher. Wamatah tatakun dan apa yang ada di bawah dagu sini sampai sini. Ini lengkap. Jadi melebar supaya sempurna. Isbagh namanya. Menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan apa? Basuhan-basuhannya wudhu.
Wasal itu dari kang kaping 3 iku husnul yadaini masui tangan loro. Yang kedua, yang ketiga adalah membasuh dua tangan. Ilal mirfaqaini itu mau kemaring siku te karo sampai dua siku. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku lahu kaduwe syakhs kada seseorang apa mirfaqani. Sikut loro uktubir mongko den wilang-wilang apa qadruhuma kira-kirane mirfaqon. Kalau ada orang yang tidak punya sikut gimana, Pak? Maka dikira-kira saja. Umumnya sikut itu ada di mana gitu. Ya sampai di situ. Wajibul wajib apa khusluma masui barang. Wajib untuk membasuh sesuatu hal yang ada di tangan saya tangan roh yang ada di kedua tangan. Apa saja itu? Bayarnya minta saking rambut, hasil atilan uci-uci, daging tumbuh, osbuain lan driji zaidan kang tambah atau ada driji tambahan, drijinya 6, jempolnya 2, satu tangan lagi 2 berarti 4. Di dalam tangan punya jempol 4 umpamanya. Berarti ada driji yang tambah, itu harus dibasuh juga. Wa adhafiran bira-bira kuku. Wa yajibul wajib apa izalatu ma ngilangi barang tahta akan dalam sore adhafir. Wajib pula untuk menghilangkan apa saja yang ada di bawah kuku. Apa yang di bawah kuku itu apa ya? Min wasakhin, saking rereget dari kotoran-kotoran yamna'u kang bisa nyegah apa wasakh usulal ma'i ing temekane banyu ilaihi maring ma. Di mana semua kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku itu harus dibuang jika kotoran-kotoran tersebut itu memang bisa menghalangi sampainya air ke kulit yang ada di bawah kuku. Warabi yang udah yang kami obat iku maskubat dirasi mengusap sebagian sirah. Yang keempat adalah mengusap bagian dari kepala. Mindakarin saking wong lanang au sat wadon. Au khunsa atawa boga burus orang banci. Laki-laki perempuan ataupun bencong. Mas'uba sya'rin atau mengusap sebagian sirah fi hadir ra'si kang dalam batasan sirah yang ada masih di batasan kepala. Kalau sudah melembeh turun ke bawah sini di luar batas kepala nggak sah. Wala tetayan orang jadi tertentu itu tangan dil maski kanggo ngusap tidak tertentu harus menggunakan tangan. Bal ya justru balik menang opo masku tapi boleh untuk ngusap ini bi khirqatin ngelawan tapi wa khirihalan yani khirqah. Dengan kain itu boleh. Ada yang lainnya. Intinya itu bisa untuk mengusap, membasahi. Walau salam kalau mentongo masui mengubah ketika membasuh sapa sakas rok sawing sirai sakas jaza mangko menang apa haslu. Ketika malah kemudian dibasuh kepala itu ya boleh. Dalam kesunahannya apa yang menjadi fardu itu kan apa? Mengusap tapi kemudian dibasuh sekalian boleh. Walau wadoa lan lamun to nyelehake. Sapa wong ya tahu ing tangane wong al mablulata kang den telesi. Ada seorang meletakkan tangan yang sudah dibasahi. Alam bihalik hara mau pakai ing ya kemudian tidak digerak-gerakan sama sekali. Hanya ditaruh disenggolkan tangan yang sudah basah itu jaza mengwenang baca sama menang buat itu boleh menaruh seperti itu dengan model seperti itu. Ketika menaruh tangan yang basah tidak digerak-gerakkan di tempat rambut bagian dari kepala boleh. Wal khamisu ta kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini masuk kiloro. Yang kelima adalah membasuh dua kaki. Mal kabani sertane keong kiong itu kedua mata kaki. Mal kabani sertane andon loro atau kedua mata kaki. Ilam yakun lamun ora ana apal mutawaddi'u wong kang wudu iku labisan nganggo. Jika orang yang wudu itu tidak memakai lil khuffaini maring muzah loro. Ketika yang wudu itu tidak memakai kaos kaki atau sepatu kulit. Paling kana lamun ana sapa mutawaddi iku la bisa huma nganggo sapa mutawaddi ing khuffain ketika orang itu memakai sepatu kulit wajib alaihi ngatasi mutawaddi maka wajib bagi dia orang yang memakai khuffain itu
apa mashul khuffa ini ngusap loro, maka wajib baginya untuk mengusap dua sepatu kulit itu tadi. Au ghuslur rijlaini atau masuk isi loro, atau kalau enggak ya memang harus membasuh kedua kaki. Caranya ya dilepas kedua khufnya. Wa yajibul wajib apa ghusluma masui barang alaihi maka yang atas rijlain. Wajib pula untuk membasuh sesuatu yang ada di atas kedua kaki. Apa saja itu? Min sya'rin, rambut, ayana sing rambut, wasil atin lan uci-uci daging tumbuh. Usbu'in zaidatin lan driji kang tambah. Kama kaya ketaan saya pokoknya istingin apa mafil ya ini dalam tangan loro. Seperti permasalahan di dua tangan sama. Pokoknya apa saja yang ada di kaki wajib dibasuh juga. Pasal di sudah kami 6 iku at-tartibu urut-urut. Yang keenam yaitu tartib urut fil wudu'in dalam wudu. Fil wudu'in dalam wudu alaman sebarang. Ala wajib kesehatan sedalan yang cara. Allah tidak karena bukan nutur sebagai mana ing wajah. Menurut atas apa yang sudah disampaikan secara tidak pertama harus niat, yang kedua harus membasuh, yang ketiga ya harus membasuh tangan, terus mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, itu seperti itu, tidak boleh dibolak-balik. Fi antil furudi dalam milang-milang pira-pira fardu. Kalau nasi yang mengolah dulu lali sop mutawati. Kalau yang wudu itu kemudian lupa at-tartiba ing tartib kepada urutannya wudu lam yakfi mengkurangnya kopi apa wudu, maka tidak sah, tidak boleh. Walau salah untuk ngucap, kalau salah untuk masuk apa arba'atun atau ahuing anggota wudunya mutawati. Ada 4 orang membasuh 4 anggota wudunya. Daf'atan wahidatan kelawan ambalan wahid kang siji dengan 4 kali 4 anggota wudu itu kemudian dibasuh 1 kali oleh 4 orang katakan. Biidnihi kelawan idine mutawati irtafa'a mongko dadi ilang apa hadatu wajhi hadase wajah mutawati faktor halilo. Ada 4 orang membasuh bersama-sama anggota wudu mulai dari apa? Wajah, 2 tangan, mengusap bagian kepala, membasuh kaki bersamaan bareng-bareng 1 2 3 bres. Maka yang hilang baru yang dihitung itu baru membasuh wajah, yang lain tidak, belum terhitung. Itu seperti itu. Ini bagian daripada fardunya wudu. Dan harus benar-benar diilmuni dari awal. Karena apa? Wudu ini pondasi. Pondasinya sholat itu adalah wudu. Ketika wudu itu sudah sempurna, wudu itu sudah benar, insya Allah untuk pelaksanaan sholatnya nanti beres. Tapi ketika kemudian wudunya belum sempurna, belum isbah, malah kalian pernah melihat ada orang wudu itu hanya membuka baju itu hanya sampai sini. Nah, hanya sampai sini. Dianggap ini sudah cukup, padahal harus sampai ini. Harus sampai sini. Dan ini bagian dari malayatimul wajib ila bihi fa wajib. Ghuslul yadain ilal mirfaqain. Sampai sini. Dan ini harus naik ke atas ini. Karena apa? Dari bab tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib. Membasuh sikut itu tidak akan sempurna ketika kita tidak sampai masuk ke atas ini. Maka ke atas ini menjadi wajib. Itu harus seperti itu. Maka kemudian model baju juga harus jelas. Jangan sampai ada model baju perempuan terutama ini. Yang saya pada waktu itu menangani kasus ya, karena memang perempuan itu bajunya itu ternyata tidak bisa dibuka sampai ke atas. Karena apa? Memang ini sangat kecil, tidak bisa karena memang kebetulan agak gemuk. Maka kemudian dia wudu hanya seperti itu, tidak sampai ke diingatkan malah lari orangnya. Nah, dengan seperti itu, ketika wudu sudah tidak sah, wudu sudah tidak benar, ya sholatnya sudah tidak sah juga kan. Karena diawali dari maka wudu harus benar-benar dipahami, dimengerti, dan kemudian dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan wudu adalah ibadah. Karena ini adalah dalam rangka untuk menghilangkan hadas, di mana ketika kita akan melaksanakan sholat, wajib suci dari hadas. Maka ini rangkaian ibadah. Wudu sudah tidak sah, ya sholat sudah kacau. Maka kemudian perangkatnya wudu apa saja setelah fardu tadi. Nanti ada sunnah, ada makruh, ada yang membatalkan, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bahas di pertanyaan akan datang. Wasunan huwa a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.